Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninengah Yuni Suryaningrum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme perdagangan efek dan juga peraturan perdagangan efek. Mekanisme perdagangan efek. Sebelum tahun 2007, Indonesia memiliki Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Jakarta berfokus kepada efek yang berbasis saham, sedangkan Bursa Efek Surabaya efek yang berbasis surat utang dan derivatif. Perdagangan efek di pasar modal dilakukan melalui bursa efek, dapat juga dilakukan di luar bursa efek atau over the counter atau OTC. Nah, poin yang kedua, kita akan berbicara tentang penawaran umum saham atau go public. Dan di dalam penawaran umum ada 7 mekanisme atau poin penting. Yang pertama ada penawaran umum atau go public. Melalui penjualan efek di pasar modal, perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat jika membutuhkan dana yang dilakukan melalui mekanisme yang disebut penawaran umum. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan emiten atau issuer. Penawaran umum perdana suatu saham atau sering pula disebut dengan istilah Initial Public Offering atau IPO atau go public. Poin yang kedua, kita berbicara tentang manfaat dari go public, memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga ada melakukan akuisisi. Yang keempat ada perusahaan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Yang kelima ada peningkatan kemampuan going concern modul. Yang keenam ada meningkatkan citra perusahaan. Yang ketujuh meningkatkan nilai perusahaan. Poin yang ketiga, kita berbicara tentang konsekuensi dari go public. Berbagai kepemilikan mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Poin yang keempat, pihak yang terlibat dalam penawaran umum saham. Emiten yaitu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, menjamin emisi, akuntan publik atau auditor independen, penilai dan konsultan hukum notaris. Poin yang kelima, istilah-istilah dalam proses penawaran umum. Yang pertama ada afiliasi. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan, hubungan antara pihak dengan pegawai, hubungan antara dua perusahaan, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Di sini wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten. Yang kedua, informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan sesuai mengenai peristiwa kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek dan bursa efek. Yang ketiga, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di sini yang keempat ada penawaran umum, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak atau telah dijual kembali lebih dari 50 pihak dalam batas nilai waktu tertentu. Berdasarkan peraturan Bapepam LK nomor 9.A.2. Yang kelima ada prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat. Yang keenam ada prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan adalah yang pertama, uraian tentang penawaran umum. Yang kedua, ada penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Yang ketiga, ada analisis pembahasan oleh manajemen. Yang keempat, ada resiko usaha. Yang kelima, ada prospek tentang emiten. Yang keenam, ada prospek usaha dari emiten. Yang ketujuh, ada ikhtisar data keuangan penting. Yang kedelapan adalah anggaran dasar. 9, ada penyataan pemasaran pembelian. Yaitu poin kedua, adanya jadwal penawaran umum. Yaitu poin ketujuh, ada penawaran umum. Nah, di mana proses penawaran
tahap penawaran umum. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Calon emiten menunjuk dan menjamin emisi serta lembaga profesi penunjang pasar modal yang diperlukan setelah memperoleh persetujuan pihak-pihak luar perusahaan ikut terlibat dalam yang mengolah data tersebut. Yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, calon emiten berserta penjamin emisi membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas. Calon emiten ke OJK, prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas yang mengenai calon emiten dalam jangka waktu minimal 3 tahun terakhir. Yang ketiga ada penawaran saham. Penjualan saham melalui mekanisme IPO disebut dengan penjualan saham di pasar perdana. Investor dapat memiliki saham tersebut perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum di dalam prospektus. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Nah, begitu saja tahapannya. Kemudian dilanjutkan dengan alur proses penawaran umum setelah efektif. Ada tahap pencatatan saham di bursa efek. Apabila emiten memenuhi persyaratan atau listing requirements yang berlaku di BEI, maka saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah penjualan saham di pasar perdana selesai, yang kelima ada syarat pencatatan saham. Yang pertama adalah syaratnya badan hukum calon perusahaan tercatat berbentuk perseroan terbatas atau yang sering dikenal dengan PT. Yang kedua, pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke OJK telah menjadi efektif. Yang ketiga, memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki direktur tidak terafiliasi, memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat memiliki sekretaris perusahaan. Yang keempat ada nilai nominal saham sekurang-kurangnya adalah 100. Yang kelima, calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang keenam, bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketujuh, khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan, dan calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat ekolabing atau ramah lingkungan. Yang kedelapan, persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Baik, yang keenam ada pencatatan untuk efek selain saham. Efek selain saham yang dapat dicatatkan di BEI dapat berupa yang pertama, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau Exchange Trade Fund atau ETF. Yang kedua, sertifikat penitipan efek Indonesia. Yang ketiga ada surat utang. Yang keempat ada sukuk. Yang kelima ada berangun aset atau EBA. Dan yang ketujuh, sertifikat penitipan efek Indonesia atau SPI. Persyaratan pencatatan SPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, efektif dalam membuat pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke OJK. Yang kedua, permohonan pencatatan SPI di bursa hanya dapat diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, perusahaan sponsor wajib menunjuk bank kustodian untuk bertindak atas nama perusahaan sponsor. Bank kustodian wajib melaporkan kepada bursa setiap penukaran SPI menjadi efek perusahaan sponsor atau penukaran efek perusahaan sponsor menjadi SPI. Yang kelima, harga perdana SPI pada saat dicatatkan sekurang-kurangnya adalah 1.000. Yang keenam, sampai dengan diajukan permohonan pencatatan secara substansi telah melakukan pencatatan secara substansi dan melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama atau core business.
yang sama sekurang-kurangnya selama 36 bulan berturut-turut. Yang ketujuh ada membukukan laba usaha sekurang-kurangnya pada 3 tahun buku terakhir berturut-turut yang menunjukkan penumbuhan. Yang ke-8, laporan keuangan perusahaan sponsor telah diaudit sekurang-kurangnya 3 tahun. Buku terakhir dengan ketentuan laporan keuangan auditan 2 tahun, buku terakhir dan laporan keuangan auditan intermin terakhir jika ada memperoleh pendapatan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Yang ke-9, berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktiva berwujud bersih atau net, atau yang disebut dengan tangible asset sekurang-kurangnya serta dengan 250 miliar. Kemudian ada pencatatan surat hutang atau sukuk. Pernyataan pencatatan surat utang dan sukuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi ketentuan umum pencatatan efek. Yang kedua, berbentuk badan hukum. Yang ketiga, telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat, ekuitas sekurang-kurangnya 20 miliar, menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir. Yang keenam, pernyataan pendaftaran telah efektif. Yang ketujuh, laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk periode 3 tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapatan wajar dengan pengecualian WDP. Yang ke-8, hasil peningkatan efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya ada investment grade atau pencatatan ETF. Pernyataan pendaftaran reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Unit pernyataannya diperdagangkan di bursa yang disampaikan kepada OJK telah menjadi efektif. Kemudian ada nilai awal reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar dan maksimum adalah sebesar nilai unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai tertuang dalam prospektus. Kemudian ada tahapan yang pencatatan efek berangun atau aset EBA. Persyaratan catatan EBA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendaftaran telah efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau JK. Yang kedua, laporan keuangan kontrak investasi kolektif, efek berangun aset atau KIKEBA. Terakhir, telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di OJK. Yang ketiga, ada hasil peningkatan efek dari lembaga peningkatan efek yang terdaftar di OJK. Yang keempat, permohonan pencatatan disampaikan oleh manajer investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan peraturan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Sistem perdagangannya. Berbicara tentang sistem perdagangan Bursa Efek di Indonesia, BEI memakai sistem perdagangan Jakarta atau Automated Trading System atau bisa disebut JATS yang mempunyai fungsi untuk mengotomasi perdagangan efek secara real time berdasarkan time priority dan price priority atau bisa dianggap dengan continuous auction atau lelang berkesinambungan selama waktu perdagangan. Seiring perjalanan waktu, sejak 14 Mei 2012, BEI mengubah sistem perdagangan JATS Next G versi 1.11 menjadi JATS Next G versi 2.0. Perbedaan antara dealer driven market dan order driven market. Dealer driven atau quote driven dan order driven. Perbedaan antara sistem pasar dealer driven dan order driven ada pada tampilan di pasar dalam harga bid atau harga di mana seseorang siap membeli dan ask, harga di mana seseorang siap untuk menjual. Pasar order driven menekankan pada bid dan ask, sedangkan pasar dealer driven hanya berfokus pada bid dan ask dari market maker atau dealer. Pasar order driven adalah pasar di mana seluruh order dari pembelian dan penjualan ditampilkan. Di mana ada sistem ini memiliki kelebihan yaitu transparansi di mana seluruh order di pasar ditampilkan beserta harga di mana orang bersedia beli atau menjual. Yang kedua ada sedangkan kekurangan pasar order driven adalah tidak adanya jaminan eksekusi order.
Contoh, bursa dunia yang menggunakan order driven market seperti Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exchange atau NYSE, atau Hong Kong Stock Exchange HKSE. Pasar dealer driven hanya menampilkan tawaran bid dan ask dari market maker atau dealer. Para market maker ini adalah memberikan harga bid dan ask yang bersedia menerima pada saat itu. Bid dan ask akan terus berubah tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Yang memiliki sistem ini memiliki kelebihan yaitu likuiditas, di mana para market maker menjadi untuk memenuhi harga yang ditentukan, sedangkan kekurangan tidak transparan seperti pasar order driven. Contoh pengguna dealer driven market adalah Nasdaq dan London Stock atau Exchange LSE. Baik, kemudian ada peraturan peran JATS dalam mendukung pelaksanaan perdagangan secara remote. Yang pertama ada fasilitas JATS digunakan untuk pelaksanaan perdagangan efek di bursa. Yang kedua ada anggota bursa efek yang menjadi anggota clearing KPI yang boleh melakukan perdagangan efek secara traditional trading atau online trading maupun direct market access atau di. Yang ketiga, hanya anggota bursa efek yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang boleh melakukan perdagangan efek di bursa. Yang keempat, anggota bursa efek dilarang untuk mentransaksikan efek yang tercatat di bursa efek over the counter atau OTC atau transaksi di luar bursa kecuali kedudukannya sebagai kustodian untuk efek yang tercatat di bursa. Yang kelima, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 26 tahun 2014 tentang penjamin penyelesaian transaksi bursa dan peraturan KPEI. Yang keenam, melalui dilaksanakan penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai setelah melalui clearing secara netting oleh KPEI. Yang ketujuh, penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan berdasarkan hasil per transaksi. Yang kedelapan, seluruh transaksi bursa yang tercantum di DTB diselesaikan oleh anggota bursa efek. Transaksi terjadi antara lain karena pertama, kesalahan perangkat remote trading. Yang kedua, kelainan anggota bursa efek dalam memberikan persetujuan atas penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS. Yang ketiga, kelainan atau kesalahan IT atau officier RT dalam pengoperasian perangkat remote trading bursa atau perangkat remote trading anggota bursa efek. Yang keempat, adanya akses yang tidak sah yang digunakan melalui perangkat remote trading bursa atau perangkat remote trading anggota bursa efek. Kemudian dilanjutkan tentang penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimasukkan oleh anggota bursa efek. Yang ke-10, anggota bursa efek memasukkan penawaran jual atau permintaan beli ke JATS di mana penawaran jualan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS atau reply-nya. Namun, anggota bursa efek tersebut melakukan pembatasan withdraw atau perubahan atau amend, maka terjadi transaksi jual beli yang sah. Yang ke-11, apabila anggota bursa efek tidak melakukan pembersihan data yang masih tersimpan dalam JONX yang berasal dari kegiatan perdagangan hari bursa sebelumnya atau housekeeping yang menyebabkan data tersebut terkirim kembali ke JATS, maka terjadi transaksi jual beli yang sah. Yang ke-12, ada anggota bursa efek wajib mematuhi persyaratan dan tata cara pengoperasian JATS. Yang ke-13, anggota bursa efek dilarang memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sejak suspensi perdagangan suatu efek diumumkan oleh bursa karena adanya pembatasan perdagangan efek di pasar tertentu. Yang ke-14, seluruh transaksi yang dilakukan di bursa adalah tanggung jawab atau anggota bursa efek. Nah, 14 poin tersebut adalah bagaimana peran JATS dalam mendukung pelaksanaan perdagangan secara remote. Baik, kemudian kita berbicara tentang apa itu online trading, remote trading, dan direct market access. Online trading adalah sarana sistem perdagangan yang dapat secara langsung pada online trading, nasabah dapat mengetahui secara langsung posisi efek serta dana yang telah dimiliki. Yang kedua ada remote trading atau via instruksi investor.
Remote trading system adalah sistem perdagangan jarak jauh di mana setiap order langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek atau JATS tanpa perlu memasukkan order melalui lantai bursa. Yang ketiga ada direct market access. Direct market access adalah order yang langsung dapat diinputkan oleh pihak tertentu yang mempunyai izin untuk menggunakan DMA yang berkedudukan di negara lain untuk memasukkan order pemesanan secara langsung ke sistem perdagangan bursa efek. Namun, di luar Indonesia, pihak lain yang berkedudukan di luar negeri tetap harus melewati sistem yang ada pada anggota bursa sebelumnya, diteruskan ke sistem perdagangan bursa sesuai peraturan nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan juga peraturan 2.A Bursa Efek di Indonesia. Sistem keamanan dan konfigurasi JATS. Sistem keamanan dan konfigurasi untuk JATS agar selalu tersedia untuk digunakan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa sistem perdagangan selalu siap digunakan, maka Bursa Efek di Indonesia memiliki dua tempat yang disebut dengan main site atau utama dan DRC site atau disaster recovery site. Yang kedua, DRC site digunakan sebagai backup dari main site. Server JATS yang berada pada DRC selalu juga dipastikan siap digunakan apabila dibutuhkan. Yang ketiga, Bursa Efek Indonesia dan juga pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme perdagangan efek di pasar modal menggunakan jaringan terpadu pasar modal atau JTPM, yaitu jaringan yang ditunjukkan hanya untuk pihak tertentu yang terlibat dalam mekanisme perdagangan efek di pasar modal atau Dedication Network. Jaringan itu juga biasa disebut dengan MPLS atau protokol multi atau protokol labeling switching. Yang keempat, JTPM dilindungi dengan high-end firewall dan sistem autentikasi sehingga Bursa Efek di Indonesia menjanjikan ketersediaan sistem perdagangan sebesar 99,91% setiap tahunnya. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menayangkan sebuah animasi tentang bagaimana sih mekanisme perdagangan bursa efek di Indonesia.